Halo Sobat Karya Muni Publisher, salam literasi. Selamat datang di YouTube channel KMP. Di channel ini, kalian akan menemukan informasi menarik dan menginspirasi dari para pakar. Jika kamu suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya kami terus semangat untuk membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Terima kasih Mbak Alfi dan teman-teman semuanya, guru belajar dari siapapun yang bergabung dalam IG kali ini. Sebelumnya mari kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, sementara teman kita di sana ada yang sakit, bahkan ada yang berguna karena Allah. Ya mudah-mudahan kita tetap sehat. Artikel ilmiah itu punya isi ada yang harus kita jadikan pegangan bahwa ada ilmiah murni, ada ilmiah populer. Kalau ilmiah murni itu jadi ada ilmiah murni, ada ilmiah populer. Tapi sesungguhnya kaidah-kaidahnya relatif serupa. Di api, kalau orang katakan ada api, artinya tulisan itu dikatakan ilmiah jika itu asli. Beli ya tidak ilmiah sekali. Kemudian yang kedua adalah penting. Di karya tulis itu dikatakan ilmiah kalau punya urgensi, punya nilai yang penting untuk membaca, atau bukan kalau tidak punya ilmiah. Nanti arahnya. Lalu ilmiah, api itu artinya ilmiah. Ilmiah itu bisa dimudakan secara rasional dan secara empiris. Jadi bukan fiksi, ya. Jadi ilmiah itu betul-betul rasional, betul masuk akal, dimudakan. Lalu yang terakhir cirinya adalah kekinian. Ada yang kekinian itu artinya tulisan itu wujud ya, punya nilai kemanfaatan untuk hidup. Ada yang menafsirkan secara konsisten, artinya dari awal sampai akhir tulisan itu kiranya kelihatan dan tidak terputus. Jadi itu sementara apa itu ilmiah populer? Populer kan artinya populis yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi bagaimana artikel yang ilmiah itu bisa dinikmati oleh orang banyak? Maka yang kita lakukan kalau ini adalah surat kabar atau media sosial yang dibaca oleh orang banyak, tidak hanya segmentasi tertentu. Jadi contohnya yang kita misalkan Jawa Pos, Kompas, ya, kalau ada opininya itu Surya, ada juga Surabaya Pos yang sekarang Surabaya itu nah, itu ilmiah populer, artinya ketika masyarakat banyak bisa membaca itu bila itu berarti tulisan itu ilmiah tetapi populer gitu. Bahasanya tidak teknis banget, bahasa teknis diganti atau digunakan dengan bahasa-bahasa yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Sehingga ilmiah populer itu sesungguhnya lebih tanda petik sederhana dibandingkan dengan ilmiah murni yang bahasanya bahasa baku, rigid, titik koma, kemudian dan segala macam gitu ya. Kalau ilmiah namun bisa begini, ilmiah murni yang kemudian diubah menjadi ilmiah populer, sangat bisa itu. Jadi kalau bahasa umpamanya bahasa teknik kedokteran yang sekarang ada COVID dan segala macam dibuat ilmiah populer sedemikian rupa sehingga ketika dimasukkan di media-media mainstream itu bisa dimuat. Nah itu berarti kadar ilmiahnya sudah dimodifikasi, bukan dikurangi.
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pesan apa itu musiknya itu sampai pada pembaca. Itu bahagia. Itu ilmiah populer. Jadi beda jelasnya antara ilmiah populer dan ilmiah murni adalah tentang bisa baca oleh masyarakat banyak. Kalau ilmiah murni kan hanya segmentasi seperti umpamanya kalau itu tulisan kedokteran maka masuk jurnal yang bisa mengerti ya masyarakat kedokteran, akuntansi dibandingkan yang bisa mengerti ya orang akuntansi, tapi orang awam tidak paham, ya kan ya. Nah, bagaimana tadi arti ilmiah murni dari bidang itu supaya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak sehingga bisa kemanfaatannya bisa didapatkan, ya diubah menjadi ilmiah populer. Saya kira seperti itu dulu kan. Barangkali mungkin ada yang perlu perlu ditanyakan nanti sambil saya gimana Pak? Untuk strukturnya Pak, apakah dalam karya tulis ilmiah populer itu juga ada latar belakang, kemudian ada ada isi, ada penutup gitu ya. Ya. Jadi ilmiah populer itu sesungguhnya kalau dulu ada seperti itu, tetapi ilmiah populer itu rata-rata misalkan panjenengan kalau lihat di opini ya, di opininya Japo, opininya Kompas, opininya Suara Karya sebanyak itu kan hanya kurang lebih sekitar 4 atau 5 lembar atau 3 atau bahkan sekarang 3 lembar 4 sudah bisa jadi. Artinya tidak dibuat rigid seperti apa latar belakang kemudian langsung dan isi landasan teori. Nah, tidak. Jadi di ilmiah populer itu yang terpenting adalah pesan, konten, isi yang mau disampaikan kepada pembaca itu apa. Contohnya kalau tentang dampak jaring, berarti dia langsung judul sudah jaring, teks. Alinea pertama, kata alinea pertama itu sudah harus menunjuk ke arah jaring. Setelah itu baru alinea kedua sudah membahas itu. Terus kemudian yang ketiga itu di sana barangkali kalau menyebutkan bukti-buktinya apa di masyarakat itu, seperti itu. Kemudian masuklah opini. Ini berdasarkan data pendukung seperti ini, kemudian yang sudah terlaksana usahanya seperti ini, maka menurut saya masukkanlah di situ. Menurut saya cara yang terbaik untuk ini adalah atau bisa juga dia mengambil menurut siapa, menurut pendapat siapa. Ini kan yang ilmiah. Ini cara mengatasinya seperti ini. Ini kan berarti ada pemecahan masalah di sana. Tapi tidak ditulis pemecahan masalah itu. Tapi konten dari alinea ini itu memecahkan masalah. Terus kemudian begitu kira-kira kalau di dalam ilmiah murni ada hambatan dan cara mengatasinya gitu. Kemudian kesimpulan di ilmiah populer itu relatif seperti itu, tapi tidak ditulis. Oh ini hambatannya apa? Kemudian cara memecah seperti apa? Terus kesimpulannya apa? Yang ditulis di sana adalah gagasan dari penulis, pemilih ide untuk mengutarakan itu dalam bentuk yang sangat singkat. Jadi kalau bayangkan itu memeras, kalau di murni itu bisa 14-15 halaman, ini ya cukup 3-4 halaman saja pesan sampai. Nah, maka dari itu sangat menentukan kebiasaan seorang penulis itu biasanya. Kalau ini juga dari profesi itu banyak membaca. Itu juga kegiatan itu juga pasti saling berkaitan antara membaca dan menulis. Agak naif kalau seorang penulis kok tidak masalah, ya. Karena dari bacaan yang begitu banyak itu mendapat persepsinya, mendapat memorinya, diungkap kembali ketika ada sesuatu hal baru, tinggal mengkaitkan karena sudah punya bekal. Jadi
kebiasaan membaca itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran setelah menulis. Itu ya. Jadi apakah ada strukturnya? Kalau secara formalitas tidak, tetapi secara konten ya itu ini judulnya ini, ini latar belakangnya ya ini, tapi tidak diberi latar belakang dan tidak terlalu melebar, karena kan hanya kurang lebih 3-4 halaman saja kan. Harus fokus dan kemudian pembaca itu mendapatkan pemahaman, ini yang dimaksud tulisan ini gitu ya. Gitu. Jadi demikian Mbak. Oke, baik. Silakan. Ya, yang dipentingkan konteks atau kontennya ya Pak ya, bukan secara visual atau secara formatnya. Saya melakukan menulis pertama kali di koran ini akhirnya cerita. Tapi saya yakin ini yang kemudian mendorong utamanya teman-teman Bapak Ibu di Sidoarjo kemudian semangat menulis. Saya menulis pertama kali di koran itu tahun 1987. Ini usia berapa sekarang? Lahir. Itu waktu itu belum lahir ya. Itu waktu itu Argentina. Ini sedang ada pergerakan besar di Brasil. Kipernya itu namanya Goi Gojice ya. Maka sulap. Kemudian saya menulis artikel waktu itu, bukan yang populer tapi itu. Yang melakukan tentang lapor tentang salah satu student di sekolah. Waktu saya beri laba kan. Karena ingat ini paper itu pakai singkatan. Ternyata saya kirimkan waktu itu ke paper. Dan ternyata kok gaya selingkuhnya diterima gitu. Sekali itu kemudian diterima dan dimuat. Setelah itu semangat itu luar biasa. Pokoknya seperti tidak ada hari tanpa nulis. Nah, ini resep nanti kalau Bapak Ibu dulu bisa tanda petik menjadi penulis gitu ya. Itu mental block bahwa itu sungguh sudah gampang, enggak bisa, kita harus dirobohkan. Jadi harus dibuang dulu, tulis saja. Kata seorang wartawan senior yang luar biasa, kalau mau nulis jangan nulis, nggak usah mikir atau segala macam, tulis saja. Nah, setelah nanti dimuat, itu akan menjadi poin yang luar biasa untuk kemudian menggerakkan energi yang bahkan bisa jauh lebih daripada yang disangka. Jadi tadinya merasa nggak bisa, tulis saja. Begitu dimuat, nanti akan menjadi energi itu tumbuh dan kemudian menulisnya. Ini salah Bu Sri sudah sampai di situ ini. Ya sudah bisa ke sana ya. Api juga sudah saya kira ya gitu. Ilmiah populer itu. Ya. Moga silakan lagi. Barangkali bisa kalau tukar pikiran silakan. Monggo sampean lanjutkan dulu tadi ceritanya. Oh iya. Jadi ketika tahun 87 itu sudah waktu itu di Jawa Timur yang besar itu masih Surabaya Pos. Kemudian berikutnya Japos, kemudian Surya, harian Surya. Kemudian ada Surabaya Minggu, ada yang dari Surabaya itu ada Karya Dharma, itu terbit. Nah,
ketika itu nampaknya semangat nulis itu luar biasa. Jadi kebetulan saya jadi guru SMA awal itu apa namanya, kebetulan SMA-nya dekat dengan kantornya berapa bos, jadi kalau ngirim itu zaman itu, nah artikel itu ditaruh di apa namanya amplop gitu, amplop putih gitu, misalnya malam gitu ngetik gitu. Pagi taruh sana di redaktur gitu, nanti dilihat sore, dilihat kalau Sakopo itu apa namanya, ada kolom tuturi namanya itu terbit tentu, dan kalau opini setiap hari ya. Jadi kalau melihat opini itu pagi diserahkan, mungkin ditunggu ya, kalau enggak tentangnya mungkin 1 minggu. Kalau 1 minggu itu enggak dimuat, berarti ya muat. Nah itu kemudian yang terjadi adalah setelah sering menulis, jangan dikira kalau satu kali menulis diterima itu kemudian pasti nanti diterima terus, tidak. Jadi ada juga yang ditolak, ada yang gitu ya. Tapi ya kita saja tidak kata arang gitu. Jadi ketika semakin sering menulis dan semakin sering dimuat, maka rasa percaya diri itu akan semakin tinggi. Nah itu. Nah, kalau ilmiah populer yang seperti itu, katalisatornya, penyaringnya ya masyarakat. Kalau tidak mungkin kalau dimuat tidak punya nilai ekonomi gitu. Ya jadi artikel itu kalau yang populer itu dimuat di pusat daftar paling tidak 1 punya nilai 2. Yang kedua ada muatan politis. Itu pasti gitu kan. Kalau jadi saya sedang bergerak. Kemudian yang ketiga itu merangsang masyarakat baca. Apa? Ini bahasanya ya bahasa populer, jadi bahasanya tidak seperti EJD atau PU sekarang gitu. Jadi bahasa-bahasa ditangkap masyarakat. Nah, terus di perjalanan ini akhirnya itu waktu itu saya masih swasta, masih guru swasta, masih. Mengapa swasta? Karena waktu itu pegawai negeri kesejahteraannya belum sebaik swasta yang besar. Jadi nilai ekonomi itu kebetulan kita belum ke negeri dulu masih. Nah, pada saat setelah pada reformasi dan mulai ada, saya ke negeri. Ternyata tulisan itu di pegawai negeri ada nilainya, gitu. Ada nilainya yang digunakan untuk peningkatan karir, peningkatan pangkat. Jadi, kalau di swasta kan tidak mikir itu. Swasta waktu itu kan kita tangkap yang penting ini tadi memenuhi api yang kita tulis saja. Tapi ternyata di pegawai negeri dulu terutama itu ada nilai tambahan, yaitu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Utamanya golongan 4A, promosi atau gratifikasi golongan. Banyak enggak guru ya, guru nggak tahu ya. Apa gitu ya. Tapi intinya tulisan itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah sejak itu saya berpikir bukan hanya untuk diri saya sendiri. Kalau begini teman-teman itu kan bisa melakukan seperti ini gitu. Saya mulai berpikir begitu. Tetapi untuk bisa dimuat di surat kabar itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, jadi bukan pekerjaan yang mudah. Walaupun kebetulan saya sudah banyak. Tapi saya merasakan tidak mudah. Karena hanya satu ya, bos ya hanya satu. Itu ya apa itu Surya yang satu. Ini gimana caranya supaya kalau guru kan banyak, supaya bisa dan dijadikan bukti fisik untuk bisa karir tadi. Pikir caranya. Ini jujur ini pemikiran saya pribadi waktu itu. Ini nampaknya harus ada satu perhatian menulis zaman itu Mbak, zaman tahun
ada. Saya berpikir, oh ini bisa dilakukan di mencegah persoalan ini satu pelatihan supaya bisa ada keperluan. Yang kedua bisa menulis tapi bisa ada media digunakan untuk mempublikasikan itu. Maka kemudian waktu itu berpikir kalau begitu ada baiknya kita terbitan yang ISSN, karena untuk bisa dimulai menjadikan publikasi itu harus ke ISSN, kalau dulu ISBN dia. Maka kemudian waktu itu kami yang organisasi fungsional berusaha untuk menerbitkan ini sejarahnya. Kalau ini yang ini tulisan ijazah yang dimuat beberapa media ya. Kemudian saya abang Gliping ada. Nah, kalau yang ini maka kita terbitkan. Ini terbitan pertama majalah. Yang namanya Wahana BK. Ini kita urus setelah kita ngurus ISSN. Ini tulisannya guru BK. Jadi teman-teman setelah itu Kartinin siapa yang kemudian terus SMP 6 itu nggak salah ada tapi ya beberapa orang itu. Nah ini pertama kali terbit itu tahun 2015 ini pertama kali terbitnya. Ada sekitar 25 tulisan. Belum baik nggak apa-apa, belum baik itu tidak masalah, tapi sudah mulai. Yang tidak baik itu kan tidak mulai dan tidak menghasilkan ya. Ini sudah mulai ya, belum baik tidak apa-apa, nanti yang namanya belajar tapi sudah beri ISSN gitu. Nah akhirnya kita cerita alhamdulillah itu sudah bisa dan bisa digunakan untuk bukti visi kenaikan pangkat. Itu yang terpenting, artinya sekarang yang bisa menulis bukan hanya seorang tapi berorang-orang. Nah, dia yang bisa mendapatkan nilai wafat. Nah, itu yang kita kembangkan. Nah akhirnya sampai alhamdulillah sudah jalan itu sampai edisi 12, jadi 3 bulan. Ini luar biasa, satu organisasi fungsional yang bisa menghasilkan itu tulisan yang luar biasa itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah kemudian berikutnya kita juga berpikir ini tidak cukup harus di sini, mestinya kita harus berlebar lagi supaya yang mendapat manfaat itu lebih banyak. Maka ketika itu kami usulkan ketika dari pengurus DPKI pertama waktu masih usulan itu supaya menduplikasi apa yang kita lakukan di GBK. Akhirnya ternyata disetujui oleh teman-teman. Cuma tantangannya agak berbeda di sini karena skopnya satu kabupaten, ngajunya kan kurang lebih 20.000. Ini orang banyak, ini lebih pemikirannya juga lebih berwarna banyak. Maka kita satu gimana waktu itu sama langkah yang kami lakukan di MGBK, kami publikasi di APKS PGRI. Dulu saya masih wakil, sekarang ketuanya. Kami latih guru, kalau dulu hanya BK saja, sekarang dari seluruh bidang studi kita latih bersama. Kemudian kita produknya yang sudah jadi kita publikasikan. Ternyata alhamdulillah sudah mulai sekarang sudah menjelang edisi 9. Satu kali ini, kalau ini warna BK, yang ini kemudian jurnalis, ini warna BK. Sekarang yang berikutnya adalah Widya Dwija, namanya ini tulisannya Bapak Ibu Guru semua. Jadi kalau ini seluruh supaya bisa diterbitkan begini Mbak Adi, itu harus ada 3 tulisan minimal dari luar Sidoarjo. Maka kami harus membangun jaringan dengan teman-teman yang dari luar Sidoarjo sifatnya nasional.
Kalau ada 3 yang dari luar Jawa dan luar Jawa Timur, nilainya 2 setiap tulisan. Satu tulisan yang terdiri dari 3-4 halaman tadi. Tapi kalau hanya Jawa Timur saja yang 3 halaman, nilainya 1. Itu kita bangun. Jadi di samping menulis juga membangun jaringan. Ini apa, jaringan dengan teman-teman yang biar nanti jaringan jauh lebih pintar tentang itu ya, tentang jaringan. Kami membangun, kebetulan ada organisasi profesi yang sifat nasional yang dulu sudah kenal secara kita silakan menulis dan ternyata luar biasa sampai teman. Nah itu sehingga yang awal tadinya sesuatu hanya 1 ya kebetulan sekarang sudah sudah banyak sekali. Harapan kami nanti ya, insya Allah tahun ini 2022 ini perbitan yang ini yang semula 3 bulan sekali ini terlalu menurut kami terlalu lama nanti. Maka kemarin ketika Konkerkap PGRI Darjah diputuskan insya Allah mulai tahun depan akan terbit per bulan, bulanan gitu ya, per bulanan. Mengapa terbit bulanan? Supaya banyak Bapak Ibu guru yang terfasilitasi menulis ilmiah populernya sehingga bisa digunakan untuk bukti fisik ketika kenaikan taraf. Itu sangat luar biasa. Karena publikasi ilmiah bagi guru itu tanda petik momok ya, anggap sulit, susah. Sebetulnya kalau yang populer itu ya. Jadi kita bantu itu. Hitungnya begini. Kalau 1 kali terbitan seperti ini ya, itu ya yang menulis itu sekitar 33 orang. Ini fotonya Pak Ketua PGRI yang sudah meninggal sekarang diganti Pak. Kalau 1 kali terbit itu ada 33 orang. Kalau misalkan nanti kita coba jadi 40 aja. Maka kalau hanya 3 kali terbit itu hanya 120 orang yang bisa kita bantu untuk. Tapi setiap bulan terbit, maka insya Allah akan ada 40 kali 12. Terbitan ada 180 tulisan yang bisa terbitkan, kita bantu. Lah Bapak Ibu itu untuk bisa naik pangkat kurang lebih ini hanya perlu 2 saja. Enggak, kalau perlu 12, perlu 6, perlu 12 itu yang di sini mungkin bisa 2, jadi nilainya 4. Kemudian nanti PTK-nya 1 nilainya 8 ditambahan sudah jadi. Jadi ketika terbitan itu per bulan, insya Allah menilai manfaatnya banyak. Di samping itu, kami berkeyakinan ketika seseorang sudah mulai ilmiah berkembang lewat tulisan ilmiah, insya Allah iklim bekerjanya di sekolah juga akan lebih ilmiah dan lebih efektif dan lebih efisien ketika belajar. Dan itu kalau bisa jadi, insya Allah cepat atau lambat, kualitas pendidikan ini akan meningkat ya. Gitu loh Mbak. Ya gitu kira-kira ya. Jadi intinya banyak sekali ketika kita untuk guru ya, ketika menulis artikel ilmiah dan selain bisa dibuat media digital juga untuk kenaikan pangkat bagi seorang guru seperti itu. Betul. Nah, kemudian bagaimana sih Pak, jenengan kan sudah sangat berpengalaman, artikelnya dimuat di digital. Mungkin Bapak bisa memberikan tips dan trik nih Pak, bagaimana sih step-stepnya untuk menulis artikel ilmiah. Iya, betul. Yang pertama itu adalah tulis dengan konsep yang dianggap terbagus. Jadi kemudian amati gaya selingkuh dari pers yang bersangkutan. Contohnya Surabaya berbeda dengan Dapur. Yang saya lihat itu, gini. Maka sampai sekarang gaya itu kami yang bahkan jadi gaya selingkuh 2 masalah itu.
Gaya selingkuhnya begini, yang sekarang kita tetapkan. Satu, judul itu jangan panjang. Judul itu tidak terlalu panjang dan judul itu menarik pembaca untuk baca. Jadi banyak umpama saja PNS mau naik gaji, tanda petik. Kalau kondisi begini, ini kan menarik, Mas. Mungkin negara kayak gini kalau kemudian PNS mau naik gaji. Yang saya mau sampaikan, ilmu populer itu bukan hanya wilayah guru ya. Jadi seluruh wilayah akuntansi juga bisa. Contohnya ini kalau Mbak Alfi di seperti sekarang misalkan, bos apa itu namanya dari Menteri Sosial apa namanya, bantuan sosial yang ternyata tidak sampai ke audien, nggak sampai ke masyarakat, terjadi berapa. Kalau itu ternyata mau dibuatnya populer, saya kata dari surat kabar tanggal berapa, ya kan? Menteri Sosial Risma menyatakan bantuan sosial tidak sampai. Nanti Kompas tanggal sekian, langsung itu dijadikan di alinea pertama. Nah, misalnya, kalau mau ke Kompas ya, ini mau dijadikan Kompas. Terus setelah itu baru kemudian alinea 2 kasih subjudul. Apa subjudul? Ambil dari kalimat yang ada di bagian alinea itu salah satu. Ini saya loh, mungkin yang lain bisa berbeda ya kayak sini. Jadi kemudian dikembangkan itu. Sehingga Pak, ketika seperti itu nanti benang merah antara judul alinea 1, 2 sampai terakhir itu akan terus terang tersambung gitu. Jadi kalau siapkan data dulu, sumber berita, kemudian setelah itu kalau perlu sumber bacaan untuk bisa mengolah nanti opini di sini. Nah, terus setelah itu selesai diramu, selesai diketik, kalimatnya jangan bersayap. Jadi dalam ilmiah populer kalimatnya yang mentos-mentos gitu ya, tek gitu. Ya, setiap beberapa alinea kasih subjudul. Nah, itu untuk mengikat satu pikiran utama supaya orang itu ketika membaca terbimbing subjudul. Jadi berarti yang mau disampaikan oleh penulis dalam subjudul itu dalam judul ini. Orang sudah bisa melihat dari situ. Jadi untuk membaca cepat itu baca saja subjudul juga. Ini juga bisa gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian jadi kenali gaya selingkuh dari masing-masing kalau surat kabar, kalau masalah gitu. Nah, kalau sekarang digital silakan. Kalau digital sekarang ini malah lebih lebih singkat kan? Bisa 700 kata ini sudah bisa dari sini ya. Ke depan saya kok berkeyakinan itu semakin lebih ini kalau tidak benar-benar pandai survive, literasi itu akan mengarah ke literasi digital. Jadi orang tidak lagi cetak yang kayak begini. Ini kalau tidak pandai-pandai loh ya. Tapi kalau pandai-pandai tetap bertahan, insya Allah ya harus tetap gitu kan. Nah, gitu. Jadi ketika klik satu tadi kenali kayak selingkuh dari penerbit bersangkutan. Yang kedua itu gunakan subjudul ya. Kalau saya tidak usah judul nggak apa-apa ya, enggak. Jadi tidak ada paksaan di sini. Tapi ketika gaya selingkuh mengatur itu seperti masalah kami ini sekarang sudah pola subjudulnya insya Allah sudah bisa kurang lebih seperti itu. Jadi dikenali. Nah, ketika sudah selesai maka kemudian print, setorkan saja secepatnya. Jangan mengirim 2 artikel ke media yang berbeda. Satu kirim di satu, tunggu 3 hari misalkan. Kalau enggak baru kemudian tadi kita ulas sedikit, kita kirimkan yang lain. Kalau tanda petik itu belum basi, beritanya atau artikelnya belum basi, kirim. Kalau
Kalau sudah ya sudah, atau mau dikirim ya monggo. Kalau jadikan saja nanti di perebutan bulanan itu ya. Terus gini, jangan mengirimkan sekali tidak diterima terus putus asa, jangan. Jadi mungkin kita perlu usaha 2, 3, 4, 5 bahkan belasan kali. Kalau kita lihat ya, penulis hebat itu seperti itu. Nah, jadi sekian kali nulis baru kemudian dimuat. Nah, setelah dimuat, tak nun itu berapa kali tuh, luar biasa. Misalkan gitu. Gitu Mbak ya. Akhirnya yang mau ditanyakan maka Pak Alfi. Bagaimana dengan grafik Pak? Biasanya kan dalam mungkin jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang murni kan kita menampilkan gambar atau grafik seperti itu. Nah, apakah artikel ilmiah populer juga menunjukkan gambar seperti grafik misalnya? Setahu saya itu sangat dihindari oleh penulis kalau ya. Jadi supaya dapat grafik itu diubah menjadi bahasa verbal. Jadi misalkan ya, tahun ini kalau digrafikkan begini, misalkan ada itu diverbalkan 0,5%, pertambahannya tahun berikutnya 1,5%, itu diverbalkan gitu ya. Jadi semua dijadikan bahasa pelan ya. Jadi gitu, semua dijadikan bahasa diusahakan untuk ke sana. Grafik itu kan bahasa teknis ya, sudah itu. Dan Mbak Elvi, artikel ilmiah populer itu juga harus menghindari menggurui. Ini yang kadang-kadang kita terjebak ke situ. Pembaca itu bukan gelas kosong. Pembaca itu gelas yang berisi 2/3, bahkan 3/4. Ya kita itu hanya memberikan yang 1/4 tadi supaya gelas itu bisa. Jadi pembaca itu mungkin minatnya bukan kosong. Asumsi kita seperti itu. Artinya ketika kita menulis itu, kita sudah jajaki, pembaca itu sudah tahu sampai di sini. Yang belum tahu kira-kira sisi ini. Gitu. Ini yang memang perlu apa namanya? Perlu terus berlatih yang gitu. Ini yang sulit, Mbak. Jadi keinginan menggurui itu biasanya menjebak kita untuk menjadikan tulisan itu tanda petik sudah direcek oleh redaktur, sudah direcek oleh pembaca biasanya. Monggo silakan. Baik, tadi ada pertanyaan Pak dalam kolom komentar. Bagaimana sih Pak kalimat konsep itu? Contohnya terputus dulu Mbak, gimana? Bagaimana sih contoh dari kalimat bersayap yang dimaksud tadi? Kalimat bersayap Pak. Oh iya, kalimat bersayap itu kalimat yang tidak langsung pada tujuannya. Jadi misalkan saya ingin naik haji, namun ternyata saya tidak diizinkan oleh karena bla 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 bla. Ini kalimat yang tadi, yang menamun tadi, itu sebisa mungkin karena ini bukan pokok dari esensi kalimat yang utama. Contoh lain misalkan saja, pemerintah, jangan pemerintah nanti keliru ya. Misalkan perusahaan mau menaikkan gaji, hanya saja ternyata perusahaan dihadapkan pada hutang yang begitu menumpuk, sehingga mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk bisa memberikan memberikan modal baru. Padahal tadi karyawan naik gaji, ujungnya adalah minta pemerintah memberikan
apa tadi mudah. Jadi seperti itu dicoba diusahakan. Kalau memang iya nanti di penggal dapat kalimat-kalimat yang itu jadikan 2 kalimat, tidak 1. Nah itu titik dibaru lagi nggak apa-apa. Tapi kalau dalam 1 kalimat kemudian ada 2-3 maksud, itu namanya kalimat berbahaya. Nah, diusahakan dihindari di dalam apa? Gimana silakan. Oke. Oh Pak, tadi sempat terputus-putus suaranya, tapi sekarang sudah tidak masalah. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan kalimat dalam artikel ilmiah populer itu to the point ya Pak ya, langsung ke intinya. Betul. Jadi tidak berbelit-belit, tidak kan hanya 3-4 lembar Mbak. Jadi tidak banyak. Jadi berisi. Ini monggo silakan, ada yang ditanyakan lagi. Saya bacakan pertanyaan dari teman-teman di bawah. Nggih, monggo. Oh ada dari Bu Sri. Tulisan kita bisa juga untuk portofolio guru prestasi. Ya, tambahan ya. Ya. Kupres ya. Istri sudah kupres keberapa ini ya? Betul Mbak Malvi, saya tandaskan memang untuk guru ya, guru prestasi itu penting sampai tingkat nasional ya. Ini kebetulan ini di belakang saya ini guru yang prestasinya itu nih. Ini yang menyerahkan maksudnya Pak Presiden. Ini sekarang dari kepala SMK 2 Sidoarjo. Itu tulisan ilmiah populernya berperan banyak meningkatkan nilai, karena ada nilai betul tadi kalau di portofolio kan ada 1, 2, 3, 4 antara lain yang bobotnya tinggi adalah, dan itu tidak banyak dipunyai oleh guru. Nah sekarang insya Allah sih sudah mulai banyak, insya Allah. Kalau di Sidoarjo insya Allah ya, karena setahu saya di Sidoarjo sudah mulai banyak ya, yang jelas yang muncul sudah 2 masalah ini ya. Ini harapan kami nanti akan lebih banyak lagi. Harapan kami itu tiap MG ya memusang guru, tiap bidang bahasa Indonesia punya PMG punya BK punya, yang punya sebenarnya baru BK. Padahal mestinya bahasa Indonesia harusnya lebih pintar, bahasa Inggris harusnya lebih pintar, bahasa itu kan lebih pintar. Tapi memang harus diakui mengelola seperti ini bukan pekerjaan mudah. Harus ada yang mau mau mengelola gitu. Karena ngurusi wong akeh pirang-pirang. Jadi orang banyak itu banyak ya dan pinter-pinter. Nek ngurusi ora pinter lebih gampang, nek ngurusi wong pinter-pinter ya ora gampang. Tapi kalau itu bisa, ini prestasi yang lain. Nah, gitu. Harapan kami kalau nanti itu di Sidoarjo bisa semua bagus. Nah, untuk menjembatani itu maka kemudian di organisasi PGRI APKS muncul. Tidak bisa terpisah. Ini ya belum banyak, tapi luar biasa lah, sudah ratusan karya yang jadi. Itu gitu. Optimis saja Pak. Jadi kita kalau optimis saja. Tadi benar bahwa itu bisa digunakan untuk portofolio kenaikan guru prestasi. Kupres itu kalau bisa jadi juara, artinya bisa jadi kepala sekolah tanpa harus tes gitu. Ya ini contoh. Ya saya beri contoh ini 2 orang dengan kebetulan juara nasional SMK, yang juara satunya juara nasional SMA. Bareng kebetulan sahabat karib, biasanya sekarang jadi kepala sekolah di satu Sidoarjo, satu di Surabaya. Ini artinya bahwa yang seperti ini, karya seperti ini dampaknya luar biasa. Kita ubah sesuatu dari pikiran, dari tulisan. Mbak Alfi nanti sebentar lagi gitu ya.
Iya. Terkait dengan penerbitan buku antologi Hmm. artikel populer ya Pak ya. Nah, Dan Bapak tunjukkan itu adalah yang pertama terkait dengan BK, kemudian yang kedua adalah campuran dari berbagai bidang, istilahnya seperti itu. Nah, apakah dalam buku ada semacam kalau dalam artikel ilmiah murni kita mungkin ada peer review supaya untuk untuk menguji kredibilitasan dari artikel ilmiah tersebut. Apakah dalam artikel ilmiah populer itu juga ada peer review-nya seperti itu, Pak? iya, betul. Kalau di seperti ilmiah murni ada itu ya. Kalau di ilmiah populer ada editor. Jadi editor itu yang apa namanya? Karena ini bukan antologi ya Pak ya. Ini majalah ilmiah populer yang di sana berbeda dengan antologi ya. Kalau antologi kan kumpulan di jadi satu. Mirip, tetapi di majalah ilmiah populer itu ada apa? Kalau antologi kan tidak semua ilmiah gitu ya. Iya, Fiksi di sana gitu ya. Nah, pesan dari saya nih. Tapi kan ini kan harus ilmiah. Jadi di sana ada editor yang penjaga gawang dari itu, karena nanti kan harus dipertanggungjawabkan secara moral ya, juga untuk disampaikan ke ISSN-nya. Jadi penjaga gawangnya dia editor. Yeah. baik. Halo. Yeah. Baik. Oke, baik. Jadi tetap ada editornya ya Pak, sebagai penjaga gawang. Oh iya, dan editornya bisa editor film. Ini kalau ini ada 6 ini. Ini masalah ini editornya ada 6. Jadi di silang itu baru terbit. Ya, semua proses ya, sebenarnya proses. Oh ya. Yeah. Nah juga Mbak, di ilmiah populer itu ketika seseorang sudah terbiasa, maka semua fenomena bisa jadi artikel. Jadi contohnya kalau sekarang ya yang sekarang ini di dalam PPKM ya, itu berapa macam topik yang bisa kita angkat sebagai ilmiah populer. Jadi contohnya saja pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini ditinjau dari orang tua. Mungkin orang tua ya bisa menulis artikelnya PJJ orang tua, jadi judul. Kemudian gaya guru mengajar saat PJJ, jadi judul. Kemudian juga antusias, ya halo, bisa didengar Mbak? Halo, bisa didengar? Pak, bisa didengar layarnya saja mungkin yang bisa error Pak. Nggak bisa didengar. Halo. Sekarang sudah jelas. Bisa didengar Pak. Sudah bisa. Jelas ya. Jadi setiap fenomena itu bisa ditulis dari angle yang berbeda. Ya, contohnya ini pandemi ini saja. Ini bisa ditulis ilmiah populer dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi dari sudut pandang siswa, belajar dari sudut pandang teknologi, aplikasinya. Nah, kan kalau mahasiswa biasa menggunakan Zoom ya, ternyata di sekolah ada yang menggunakan Discord atau menggunakan Google Form, Google Meet, ada yang menggunakan bla bla bla, dari teknologi. Kemudian bisa dilihat dari sudut pandang orang tua. Orang tua itu PBJJ apa? Seorang tua itu bla 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 bla. Bisa dilihat dari sudut pandang kebijakan. Jadi semua itu bisa jadi satu angle tulisan ilmiah populer.
Tinggal tadi langkah-langkah satu itu kumpulkan data pendukung. Kemudian yang kedua itu sumber-sumber pendapat opini. Data pendukung misalkan yang kalau PPJJ ya misalkan sekarang ini pulsa yang digunakan siswa itu setiap harinya kurang lebih berapa? Oh, penelitiannya sekian. Kemudian data pendapat opini siapa? Menurut opini bla 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 bla. Ya, kemudian pendapat lain PJJ yang efektif seperti ini. Nah, ini dari situ setelah dibaca digunakan pertimbangan susun ilmiah populer insya Allah sudah jadi. Ya, dan gitu ya. Nah, jadi kalau sedang mood ya tulis satu artikel sih ya mungkin tidak sampai 1 jam. Itu ya kan. Nah, itu. Kalau sudah nggak mood mungkin memang harus rangkaian gitu. Tapi intinya Bapak Ibu kalau mau menulis karya ilmiah ya tulis saja. Tulis saja dengan tadi ya data pendukung, kemudian dari sumber pendukung, kemudian pemecahan masalah yang pernah disampaikan.